Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sebagian kawan-kawan mungkin sudah banyak yang tahu kalau kita Indonesia punya juara dunia catur dari kelas junior, yaitu pecatur putri Samantha Editso, yang menyabet gelar juara dunia putri untuk kelas rapid kawan pada 2018. Dan disusul bulan November kembali menyabet gelar juara dunia kelas standar atau permainan klasik. Dan masih banyak sekali prestasi-prestasi lainnya kawan-kawan dari pecatur junior ini, yaitu Samantha Editso. Kawan-kawan bisa membrowsingnya di Google, nanti kawan-kawan pastinya akan tahu informasi mengenai atau profil-profil dari Samantha Editso ini. Samantha masih berusia 13 tahun kawan di 2021 ini. Samantha kelahiran tahun 2008. Dan di sini saya akan berikan satu partai yang akan kita ulas yang pernah dimainkannya. Tapi bukan partai saat bermain di kejuaraan dunia kawan, tapi saat ikut bersama tim Percasi di Olimpiade atau di turnamen Olimpiade Catur tahun 2018 yang lalu. Bertemu dengan perwakilan Ekuador yaitu Paula Sarmiento Robles. Rating kedua pemain masih cukup seimbang kawan, dan gelarnya pun masih sama, Women FIDE Master. Oh iya kawan, terima kasih kemarin kawan-kawan sudah absen dari kota masing-masing. Hampir dari seluruh penjuru kota di Indonesia penggemar channel kami. Kami sangat mengapresiasi support dari kawan-kawan semua. Dan juga kemarin ada yang lagi di luar negeri, di Arab, di Malaysia, dan bahkan ada yang di Islandia. Dan semoga kawan-kawan di sana semua sukses dan sehat selalu di kota masing-masing. Oke, kita langsung ke gamenya Samantha kawan. Samantha memulai permainan dengan pion E4, dibalas Paula Sarmiento, pion E6, French defense, pion D4, pion D5, kuda C3. Jika hitam melanjutkan dengan gajah ke petak B4, ini adalah variasi Winawer, tapi hitam melanjutkan langkah kuda F6. Ini ada variasi klasik, disusul dengan pion E5, kuda lompat ke D7 dan beralih atau bertransposisi ke variasi stenit. Pion F4 lanjut Samantha dan pion C5. Bagi kawan-kawan yang masih belajar atau pada tingkat pemula, langkah pion C5 ini jangan kaget kawan, karena langkah balasan dari hitam memainkan pion C5 ini cukup standar. Kawan-kawan cukup membackup pion D4 ini, di langkah berikutnya bisa dengan gajah ataupun dengan kuda. Samantha membackup dengan kuda F3. Hitam melanjutkan kembali dengan tekanan kuda C6 memberi tekanan pion D4, di backup kembali dengan gajah, dan Paula melanjutkan dengan pion A6. Putih atau Samantha melanjutkan dengan menteri ke D2. Mungkin persiapan untuk rokade panjang. Tapi pada saat ini kawan, di awal atau di langkah ke-8 ini, melakukan rokade panjang merupakan keputusan yang sangat riskan bagi putih. Karena hitam di langkah berikutnya bisa saja melanjutkan dengan langkah pion pukul pion untuk membuka lajur C yang kemungkinan nantinya akan diikuti dengan menggeser beteng di lajur C jika putih melakukan rokade panjang di langkah atau di posisi seperti ini. Dan pastinya akan diikuti dengan pion-pion yang ada di lajur atau sayap menteri ini. Pada posisi ini kawan, Samantha pukul balik menggunakan kuda, dan hitam melanjutkan pengembangan gajah C5. Pada permainan French defense kawan, memang sangat sering kita jumpai pertempuran pada petak D4 ini. Tekanan-tekanan yang diberikan oleh hitam sangat sering terjadi pada petak D4 ini. Di sini Samantha melanjutkan pengembangan gajah E2. Putih mempunyai opsi untuk melakukan rokade panjang maupun rokade pendek. Pada langkah ke-10 ini kawan, melihat komposisi keseimbangan bidak-bidak di atas papan, langkah rokade panjang masih memungkinkan buat putih. Engine pun juga merekomendasikan putih untuk melakukan rokade panjang. Di sini, hitam atau Paula Sarmiento melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda. Dipukul balik oleh gajah, sekarang pion B5. Memulai langkah agresifnya untuk mungkin tetap mendorong pion mengancam kuda ataupun mempersiapkan gajahnya ke petak B7. Samantha melanjutkan langkah gajah ke F3, gajah hitam ke B7, gajah pukul gajah, dan dipukul balik oleh kuda. Sekarang Samantha melakukan rokade pendek. Tidak memilih rokade panjang kawan, karena hitam sudah mempersiapkan serangan di sayap menteri kawan.
dengan mendorong pion B4 ataupun menggeser betengnya ke lajur C yang sudah semi terbuka, jadi sangat riskan bagi Raja Putih untuk melakukan rokade panjang. Putih memilih keseimbangan untuk melakukan rokade pendek. Paula masih menunda untuk rokade, melangkahkan menterinya ke B6, bersiap memberikan discover check berikutnya untuk mendapatkan menteri putih. Raja menghindar ke H1 menghindari discover check dan pion G6. Langkah pion G6 ini langkah yang cukup aneh dari hitam. Mungkin niatnya untuk memperkuat peta F5 dari kemungkinan putih memainkan pionnya maju ke peta ini. Tapi malah menciptakan ruang-ruang lemah pada peta-peta gelap ini. Padahal hitam tidak mempunyai gajah peta gelap untuk mengcover peta-peta gelap ini. Dan pada posisi seperti ini, langkah rokade ataupun langkah pion B4 untuk mengancam kuda bisa jadi pilihan hitam. Tapi Paula lebih memilih memainkan pion G6. Dan Samantha melanjutkan pion A3 untuk mengontrol peta B4 dari kemungkinan pion yang maju didorong ke depan. Beteng hitam digeser ke C8, kuda putih ke E2, hitam melakukan rokade dan Samantha kembali bermanuver dengan kudanya ke D4. Memblokade pion ini kawan agar diagonal petak terang bagi gajah hitam ini tidak akan terbuka nantinya. Dan kembali Paula menggeser beteng F ke D8. Pion C3 memperkuat posisi kuda dan pion A5 balas Paula. Pion F5 lanjut Samantha mengorbankan pionnya kawan untuk membuka jalan bagi menteri ke peta H6 di langkah-langkah berikutnya. Pengorbanan diterima, pion E pukul pion F5, sekarang pion G4. Tantangan tidak diterima kali ini kawan, hitam mendorong pion F4 mengorbankan atau mengembalikan kelebihan pionnya, direspon dengan langkah menteri pukul pion. Dan Paula Sarmiento melanjutkan langkah pion B4 menantang pion putih di peta A3 ataupun peta C3. Diladeni oleh Samantha pion A pukul pion B4, dipukul balik oleh pion A, Samantha tidak melanjutkan pion pukul pion, melanjutkan langkah menteri ke H6. Dan sekarang menteri ke C7. Selain mempersiapkan backup di baris kedua pertahanannya ini kawan, menteri juga sedang mengincar pion E6. Dan pion putih di E6 ini di backup dengan beteng A ke E1. Sekarang kuda hitam lompat ke E4. Memblokade jalan bagi beteng melindungi pionnya juga mempersiapkan langkah pion pukul pion. Dan setelah dipukul balik, mungkin kuda ini atau menteri yang bakal pukul pion C3 ini. Samantha mendorong pion E6. Jika hitam memutuskan pion pukul pion, nanti kuda akan pukul balik dan memberikan garbuan bagi menteri serta beteng. Jadi hitam tidak pukul pion putih ini kawan, menggeser betengnya kembali ke F8. Dan Samantha melanjutkan langkah gajah pukul kuda. Langkah ini terlihat normal kawan untuk mengeliminasi kuda yang cukup mengganggu dan membuka jalan bagi betengnya memberi tekanan pada pion F7. Tapi langkah ini malah menguntungkan hitam kawan sebetulnya. Karena setelah pion pukul pion ini kawan, beteng naik ke peta E3. Beteng ini kawan sibuk untuk mengontrol atau memblokade pion E4 ini, agar gajah petak terang tidak mempunyai akses memberikan serangan bagi Raja Putih. Dan beteng pun akan pasif di posisi peta E3 ini. Tentu saja pada posisi ini hitam sangat diuntungkan. Tapi sayangnya respon hitam tidak bisa melihat keunggulannya di sini kawan, membuat langkah yang kurang akurat, yaitu dengan memainkan langkah menteri ke peta C4 untuk memberikan ancaman bagi beteng putih di peta F1. Mungkin kawan pada posisi ini hitam harusnya lebih sedikit bersabar, memainkan menterinya ke peta E7. Ini untuk mempersiapkan langkah pion pukul pion. Tidak langsung tadi kawan menyerang beteng putih di peta C4. Memang langkah ini terlihat agresif, tapi malah kedudukan kembali unggul bagi putih pada posisi seperti ini. Di sini Samantha melihat peluangnya kembali kawan, melangkahkan beteng naik ke F6. Dan hitam melanjutkan dengan menggeser beteng ke A8, mempersiapkan skak di peta A1, direspon oleh Samantha dengan langkah pion pukul pion skak. Dipukul oleh beteng,
dan kuda lompat ke E6. Bersiap memberikan kombinasi serangan yang mematikan kawan-kawan dengan 3 kombinasi perwiranya ini di langkah-langkah berikutnya. Pada posisi ini kawan, langkah terbaik bagi hitam adalah langkah gajah ke D5. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah dengan variasi ini kawan agar videonya tidak terlalu panjang. Yang pasti dengan langkah gajah ke petak D5 ini kawan akan memberikan keuntungan bagi hitam karena pada posisi ini kawan keadaan berbalik lagi. Hitam kembali unggul pada posisi ini. Langkah pion pukul pion dengan tempo skak tadi merupakan langkah yang kurang akurat dari putih. Dan langkah balasan yang terbaik adalah memainkan gajah ke petak D5 ini. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini, hitam atau Paula Sarmiento memilih langkah beteng ke A1 skak dan raja ke G2. Barulah sekarang Sarmiento memainkan langkah gajah ke D5. Langkah ini adalah langkah yang terlambat kawan, dan langkah ini adalah langkah blunder dari Sarmiento. Saya tidak akan memberikan lagi analisa atau pilihan langkah terbaik pada posisi seperti ini, karena pada posisi seperti ini pun hitam sudah mulai kolaps. Menggeser beteng ke A8 kembali atau menggeser beteng ke F1 kembali, di langkah-langkah berikutnya pun serangan putih tidak bisa dihentikan lagi yang akan memastikan putih akan tetap unggul kembali. Pada langkah ke-33 ini Samantha memberikan pukulan terakhir bagi Paula Sarmiento. Dengan langkah menteri ke G7 skak, di sini Paula Sarmiento menyerah di langkah ke-33. Sangat jelas kawan, setelah beteng pukul menteri, putih akan melanjutkan dengan pola skak mat yang cantik dengan Arabian Mid, beteng F8 skak mat. Itulah kawan-kawan salah satu permainan dari Samantha Editzo. Saat berusia 10 tahun mengikuti turnamen Olimpiad bersama tim Percasi di kota Batumi, Georgia tahun 2018 silam. Walau masih berusia 10 tahun saat itu kawan, tapi dilihat dari permainannya tadi, Samantha menunjukkan ide-ide yang cukup jenius bagi anak seumuran Samantha ini. Semoga permainan Samantha tadi kawan-kawan bisa menginspirasi kita semua dan memberikan hiburan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.